Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Perkenalkan, nama saya Mustalifatul Aulia dari kelas A dan teman saya Arman Ratnasari dari kelas B. Kami dari program studi Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Salatiga. Kami di sini akan melakukan dialektika atau diskusi bareng dari penalaran teoritis dan penalaran kami untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah logika. Sebelumnya kami akan sedikit menjelaskan tentang apa itu logika. Jadi logika bisa dikatakan sebagai salah satu cabang dari filsafat yang dikembangkan oleh Aristoteles. Ya, logika ini membicarakan tentang norma-norma berpikir dengan benar sesuai dengan kenyataan agar memperoleh kebenaran tadi. Nah, di sini kami akan melakukan dialektika tentang dari teori Adler mengenai aeteologi dan teleologi. Aeteologi itu hubungan sebab akibat, jadi sebuah teori yang membahas mengenai hubungan sebab akibat. Sedangkan teleologi itu membicarakan tujuan dibandingkan sebab. Ya, jadi lebih berfokus pada tujuan. Ya daripada sebab-sebabnya gitu. Ya. Oke, langsung saja. Setelah videonya sampai habis ya teman-teman. Pertama-tama kita perlu merencanakan poin-poin yang akan kita diskusikan mengenai konsep bahagia. Apakah semua orang akan merasakan sebuah kebahagiaan? Ya pasti semua orang itu pasti punya kebahagiaan tanpa terkecuali. Oke, kita skip pembicaraan mengenai konsep kebahagiaan. Kita akan berbicara mengenai perubahan. Yang aku tahu, semua orang itu pasti menginginkan sebuah perubahan dalam dirinya, siapapun itu, ya kan? Nah, tapi sekuat apapun kita berubah, pasti kita gak akan bisa mencapai target perubahan yang kita mau, ya. Nah, itulah kayak sebabnya ada banyak orang yang terbawa agama-agama baru dan seminar self-help yang bisa dibilang meragukan, serta pengajaran bagaimana setiap orang bisa berubah. Apakah aku salah? Nah, gini deh, aku mau nanya. Nah, kan kamu bersikeras tuh. Mengapa kamu tuh bersikeras bahwa kita manusia itu tidak bisa berubah? Mengapa gitu? Nah, ini nih, aku kan punya temen cowok nih. Nah, tapi dia tuh bener. Tapi dia tuh kayak ngurung dirinya gitu loh di kamar. Itu udah lama banget. Terus dia kayak punya itikat buat keluar dari kamarnya, terus punya pekerjaan gitu kalau memungkinkan. Soalnya aku pikir kayak dilihat-lihat gitu ya dari bentukannya, dia tuh orang yang bisa bermanfaat gitu buat sekelilingnya, apalagi keluarga gitu ya. Nah, iya betul. Nah, tapi setiap kali dia keluar rumah gitu ya, satu langkah gitu, jantung dia itu kayak, dia bilangnya tuh kayak berdebar gitu ya. Terus jantung lengan sama kakinya tuh lemes gitu. Ya Tuhan. Nah, aku tuh mikirnya dia kayak kena neurosis gitu, kayak efek panik ya mungkin. Mungkin dia ada apalah gitu di luar sana gitu. Nah, itu kan membuktikan nih kalau dia itu sebenarnya menginginkan sebuah perubahan kan, perubahan buat bisa keluar, biar bisa kerja gitu. Tapi dia tuh nggak bisa, ya karena itu setiap kali dia berusaha untuk keluar, dia tuh kayak jantungnya berdebar-debar gitu deh. Nah, menurutmu temanmu itu tuh apa penyebabnya? Alasannya tuh apa? Kenapa temanmu itu nggak bisa keluar, nggak mau keluar, itu kenapa? Aku nggak terlalu yakin sih apa alasannya gitu kan. Bisa jadi mungkin dia hubungannya gitu sama orang tuanya renggang, atau
dia dibully gitu di sekolah atau di tempat kerja, tapi kan dia belum punya pekerjaan ya, berarti ya di sekolah gitu. Iyalah. Terus tapi bisa juga nih kalau dia nggak mau keluar itu gara-gara dia punya trauma atau gitu, atau mungkin karena dia terlalu dimanjakan gitu sama orang tuanya. Kan ada tuh anak-anak yang kayak gitu, yang terlalu dimanjain sama orang tuanya, terus ketergantungan sama fasilitas-fasilitas yang disediakan di rumah dia gitu. Tapi pastinya ya aku nggak tahu, kan itu urusan dia gitu ya kan. Saya kan hanya bisa memberikan saran gitu sebagai teman yang baik. Iya, benar-benar. Jadi menurutmu itu yang dialami temanmu itu jadi kayak ngalamin insiden di masa lalunya gitu ya? Iya. Atau semacam rasa trauma atau semacam itulah Iya gitu. yang menyebabkan dianya itu tidak bisa keluar dari kamar gitu. Iya. Ya mungkin iya kali ya, kan nggak mungkin ada orang yang tiba-tiba nggak bisa keluar dari rumah, nggak mau berinteraksi gitu sama orang lain, terus ngalamin gejala-gejala yang kayak tadi gitu kan, tanpa adanya sebab gitu. Pasti kan ada hubungan sebab akibat gitu kan dalam sebuah peristiwa gitu. Ya kayak teori Aquinas gitu kan, sebab akibat. Tapi barangkali temanmu itu tuh kayak gitu karena lingkungan rumahnya. Kayak misal dia ya orang tua kan kebanyakan di luar sana kan juga ada kan keluarga yang kayak gitu. Atau kalau enggak itu kayak kurang kasih sayang gitu loh. Karena itulah si temenmu itu nggak bisa keluar dan apalagi nggak bisa interaksi sama orang gitu. Kayak gitu mungkin kali ya. Ya bisa sih mas. Lalu tadi kan kamu ngomong kan tentang konsep sebab akibat, sebab sebelum akibat gitu kan. Iya. Misal nih, siapa aku sekarang itu kan efek. Lah, ditentukan oleh kejadian-kejadian masa lalu, itu kan sebabnya. Iya. Tapi kamu paham nggak tentang konsep ini, sebab akibat gitu? Ya lumayan. Jadi kalau keadaan setiap orang di bumi di saat ini ya, saat-saat ini Ya. terjadi karena insiden masa lalunya, menurutmu berarti itu bukan banyak hal yang akan berubah itu berubah sangat aneh ya. Ya. Nah, tapi kamu paham kan tentang bahwa semua orang yang nantinya akan dewasa dengan perlakuan kejam orang tuanya nanti harus menderita. Efeknya kayak tadi temanmu itu kan misalnya, terus kayak menjadi introvert gitu kan, menyendiri, atau seluruh gagasan itu akan menjadi tidak logis apabila masa lalu benar-benar menentukan masa kini dan sebab itu mengontrol akibat. Jadi singkatnya gitu, apa yang kamu maksud tadi? Ya, yang aku maksud tuh kayak misal nih, kalau kita berfokus hanya pada sebab-sebab di masa lalu gitu kan, dan mencoba menjelaskan berbagai hal semata-mata melalui hubungan sebab dan akibat tadi, akhirnya kita kan akan tiba di mana pada saat itu determinisme, atau karena yang dinyatakan adalah bahwa masa kini dan masa depan kita sudah diputuskan oleh kejadian-kejadian di masa lalu gitu. Jadi menurutmu masa lalu itu tidak penting? Ya, yang tadi aku jelasin itu dari sudut pandang teori psikologi Adler. Ya oke, aku udah lumayan ngerti poin-poin yang bertentangan tadi tentang sebab akibat. Tapi kalau misalkan kita mengikuti versi kamu yang mengatakan bahwa insiden di masa lalu itu tidak penting gitu ya kan, tidak berpengaruh, berarti aku tuh nggak dapet jawaban. Aku dan temenmu tuh nggak dapet jawaban kenapa temen aku ini nggak mau keluar. Dia tuh mengasingkan diri gitu, pasti kan ada sebabnya. Nah dia nggak mau keluar itu kan berarti akibatnya kan. Iya. Nah yang dipertanyakan sebabnya. Kan nggak mungkin ada orang yang tiba-tiba mengasingkan diri tapi nggak ada alasannya gitu kan, bisa jadi karena trauma atau apa-apa. Tapi kan dari teori tadi kamu itu menyangkal gitu. Iya benar, yang tadi aku jelasin kan dari teori Adler kan. Lah, teori Adler itu nggak mentingin sebab, tapi malah ke tujuan gitu. Tujuan maksudnya, tujuan itu gimana? Ya kayak gini deh,
temanmu kan nggak bisa keluar kan, nggak bisa keluar mungkin karena rasa nggak aman, atau kalau nggak kamu coba pikir dengan cara sebaliknya, temanmu nggak bisa keluar, bisa jadi kan karena dirinya sendiri yang menciptakan kecemasannya gitu. Maksudnya dia menciptakan kecemasan Sendiri. untuk dirinya sendiri gitu. Iya gitu. Temanmu bertujuan untuk nggak bisa keluar, untuk tidak keluar tadi kan, untuk tidak keluar karena mungkin tadi yang aku jelasin, karena ngerasa cemas dan takut, itu sebagai sarana dia bertujuan gitu. Dan dalam teori yang tadi aku jelasin, teori Adler, itu disebut teleologi gitu. Ya sih lucu aja gitu, saya ya nggak mungkin gitu. Temanku itu menciptakan gitu, membayangkan keadaan cemas, keadaan takut gitu, kayak nggak masuk akal gitu. Masa ya temanku pura-pura sakit gitu biar nggak mau keluar gitu. Enggak, dia tuh nggak pura-pura sakit, tapi yang dia rasakan, rasa cemas dan takut yang dirasakannya itu emang nyata. Terkadang mungkin juga menderita akibat migrain dan rasa mulas yang parah, biasanya gitu kan dong. Akan tapi kan itu juga kayak gejala-gejala yang dia ciptakan demi mewujudkan tujuan untuk tidak keluar tadi. Ya nggak mungkin lah, itu tuh kayak terlalu menyedihkan banget, menciptakan rasa sakit. Enggak, tapi ini emang perbedaan antara etiologi sama teleologi. Ya kan tadi etiologi itu kan udah dibahas kan tadi pas awal mengenai hubungan sebab sama akibat. Nah, teleologi ini yang kayak tujuan dari suatu fenomena tertentu, kayak penyebabnya gitu kan. Segala sesuatu yang tadi aku omongin sama kamu kan berdasarkan pada etiologi. Selama tinggal di dalamnya, kita kan tidak akan mengambil langkah maju. Sekian dialektika dari kami, semoga bermanfaat. Dan terima kasih juga kepada teman-teman, terima kasih juga kepada Pak Yedi